Wah sobat semua, kali ini ada kisah kocak banget tentang ondel-ondel kecil yang belajar bikin kaligrafi huruf hijaiyah buat ayah Encep. Bayangin aja, hurufnya belum selesai, kuasnya malah kecebur ke tinta biru. Hahaha, penasaran kan gimana lucunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dimanapun berada. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar, dan subscribe dulu ya biar channel ini makin semangat berbagi cerita seru. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ngasih kita kesempatan sehat, gembira, dan bisa ketemu lagi di cerita kali ini. Ayo tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar. Biar kolom komentar kita penuh cahaya. Sahabat semua, jangan lupa untuk selalu bertakwa kepada Allah di setiap langkah kehidupan. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1, Iqra, Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Sama kayak ondel-ondel kita, belajar menulis huruf hijaiyah itu juga bagian dari ibadah. Jangan lupa ya tulis di kolom komentar, asal kalian dari mana biar kita bisa saling kenal. Tonton video ini sampai selesai, karena di akhir ada satu pertanyaan. Siapa yang jawab benar di komentar akan dapat hadiah doa spesial yang diumumkan di bagian penutup. Di sebuah ruangan sederhana yang ada di pojok rumah kayu milik ayah Encep, suasana sore itu terasa begitu hangat. Jendela kayu terbuka setengah, angin sepeu-sepau membawa suara anak-anak mengaji dari mushola kampung sebelah. Ruangan itu tidak besar, tapi sangat khas. Ada tikar pandan terbentang, meja kayu panjang yang sudah agak usang tapi penuh dengan bekas tinta, dan di dinding tergantung hiasan ayat kursi yang ditulis dengan kaligrafi sederhana. Nah, di tengah ruangan itulah ondel-ondel kecil duduk dengan wajah penuh semangat sekaligus penasaran. Tangannya yang mungil memegang sebuah kuas kaligrafi. Kuas yang sebenarnya lebih besar daripada jarinya sendiri, sampai-sampai kuas itu terlihat agak oleng ketika diangkat. Wajahnya serius, tapi di balik itu ada rasa takut salah. Ayah Encep, sang guru sekaligus ayah yang penyayang, duduk di kursi kayu, mengenakan jubah putih panjang yang tampak bersih dan rapi, serta sorban hijau yang dililit apik di kepalanya. Janggut putihnya yang lembut bergoyang sedikit ketika beliau tersenyum. Dari raut wajahnya terpancar kasih sayang seorang ayah sekaligus kebanggaan, karena melihat anak didiknya mau belajar menulis huruf hijaiyah. Hari itu memang spesial, karena ondel-ondel untuk pertama kalinya belajar membuat kaligrafi huruf hijaiyah, Ro. Bagi orang dewasa, mungkin huruf ini sederhana, hanya lengkungan kecil dengan sedikit ekor di ujungnya. Tapi bagi ondel-ondel kecil, huruf Ro adalah tantangan besar. Dia sudah menghafalnya saat belajar mengaji Iqra, tapi sekarang diminta menggambar dengan kuas dan tinta. Wah, itu lain cerita. Sejak tadi ia sudah mencoba beberapa kali di udara, menggerak-gerakan kuas seolah-olah sedang menulis huruf, padahal belum menyentuhkan ke kertas. Saking gugupnya, ujung lidahnya keluar sedikit dari mulut, khas anak-anak kalau lagi konsentrasi. Bismillah, ayo coba nak, tulis pelan-pelan. Ingat, huruf Ro itu lembut, jangan kaku, ucap ayah Encep dengan suara yang menenangkan. Ondel-ondel mengangguk. Ia celupkan kuas ke dalam wadah tinta hitam pekat yang disiapkan di atas meja. Tapi ternyata dia celupkan terbalik. Bukan bulu kuasnya yang masuk, melainkan gagang kayunya. Akibatnya tinta belepotan, menetes ke meja, bahkan ada yang jatuh ke baju ondel-ondel. Spontan ia teriak, "Aduh, kenapa begini?" sambil mengibaskan tangannya. Ayah Encep tertawa terbahak-bahak sampai jubahnya ikut bergoyang. "Masya Allah, kamu ini ada-ada saja. Kuasnya yang dicelupin itu bulunya, bukan gagangnya," kata ayah Encep sambil menahan tawa. Ondel-ondel ikut ketawa tapi wajahnya tetap merah karena malu. Ia segera memperbaiki caranya, lalu mencelupkan kuas dengan benar. Kali ini bulu kuasnya masuk ke tinta, menyerap cairan hitam itu dengan sempurna. Ia angkat kuasnya pelan-pelan, lalu mendekatkan ke kertas putih besar yang terbentang di atas meja. Dengan penuh hati-hati, ia tarik kuas dari kanan ke kiri, mencoba membuat lengkungan halus huruf Ro. Tapi apa yang terjadi? Goresannya malah mirip ekor ayam. Lengkungannya terlalu panjang, garisnya tidak rata, dan ujungnya mencong ke arah yang salah. Ayah Encep sampai geleng-geleng kepala sambil menahan ketawa,
Astagfirullah, ini huruf ro apa gambar cakar ayam, nak? Ondel-ondel menatap hasil karyanya, lalu tertawa ngakak sendiri. Iya ya, ayah. Kok jadi kayak ekor ayam kampung yang habis lari-lari di halaman. Ia pun mencoba lagi, tapi tetap saja garisnya berantakan. Kali ini malah seperti kail pancing. Coba ulangi, nak. Huruf ro itu lembut, seperti senyum. Jangan kaku, jangan tegang. Tanganmu harus mengikuti alurnya dengan pelan. Nasihat ayah Encep. Ondel-ondel menarik napas dalam-dalam, lalu mencoba lagi. Tapi sebelum menempelkan kuas ke kertas, dia latihan di udara. Dari samping, kelihatannya lucu sekali, karena ia menggoyang-goyangkan kuas seolah-olah sedang mengusir lalat. Wus, wus, ini huruf ro, gumamnya. Ayah Encep sampai menepuk jidat, antara geli dan bangga melihat kesungguhan anak didiknya itu. 1 kali, 2 kali, 3 kali, setiap kali mencoba, hasilnya selalu lucu. Ada huruf ro yang kepanjangan ekornya seperti naga, ada yang kependekan sampai mirip koma, bahkan ada yang bentuknya persis kunci gitar. Ondel-ondel sendiri sampai ngakak setiap melihat hasil tulisannya. Ya Allah, kok huruf ro jadi huruf goyang ya, ayah? Ayah Encep tetap sabar. Beliau tahu, proses belajar memang tidak bisa instan. Apalagi ini kaligrafi, butuh kesabaran, ketelatenan, dan ketenangan hati. Yang penting kamu mau belajar, nak. Kaligrafi itu bukan sekadar menulis indah, tapi juga melatih hati untuk sabar. Ingat, setiap goresan yang kamu buat, sebut nama Allah di dalam hati. Suasana belajar pun jadi penuh canda tawa. Sekali waktu, ondel-ondel malah tak sengaja menyentuhkan kuas ke pipinya sendiri, hingga ada noda tinta hitam membekas. Wajahnya jadi kayak punya kumis tebal mendadak. Ayah Encep sampai tak kuasa menahan tawa, sorbannya sampai sedikit miring karena terlalu keras tertawa. Wah, sekarang kamu bukan cuma belajar kaligrafi, tapi juga belajar jadi Pak Kumis, kata ayah Encep sambil menunjuk wajah ondel-ondel. Ondel-ondel langsung lari ke cermin kecil di sudut ruangan, melihat noda tinta di pipinya. Bukannya marah, ia malah makin ketawa. Hahaha, iya bener ayah. Aku jadi kayak ondel-ondel kumisan. Setelah suasana agak tenang, ayah Encep kembali membimbing. Ayo, fokus lagi. Kita coba pelan-pelan. Ingat, huruf ro itu ibarat jalan kecil yang melengkung lembut. Jangan kamu bikin seperti jalan berkelok di kampung. Dengan semangat baru, ondel-ondel mencoba lagi. Kali ini lebih hati-hati. Ia memegang kuas dengan erat, menggerakkan tangan sesuai petunjuk ayah Encep. Goresannya mulai terlihat lebih baik. Masih belum sempurna, tapi sudah mendekati bentuk huruf ro yang benar. Saat berhasil membuat lengkungan yang lumayan rapi, ondel-ondel bersorak kecil, Alhamdulillah, akhirnya mirip huruf ro beneran. Ayah Encep tersenyum bangga, matanya berbinar. Nah, itu dia. Lihat kan, kalau sabar pasti bisa. Jangan takut salah. Salah itu bagian dari belajar. Namun tentu saja, momen lucu belum berakhir. Saat hendak memperbaiki bagian ujung huruf, ondel-ondel malah tak sengaja menyenggol wadah tinta, hingga sebagian tinta tumpah ke meja. Tintanya mengalir pelan, membentuk pola aneh di atas meja kayu. Aduh, ayah, tintanya kabur kemana-mana, teriaknya panik. Ayah Encep langsung ambil kain lap, membersihkan meja sambil tetap tertawa. Masya Allah, kalau kayak gini, meja ini sebentar lagi jadi karya seni abstrak. Ondel-ondel pun ikut tertawa terbahak-bahak, sampai perutnya sakit. Walau huruf ro yang dihasilkan belum sempurna, tapi suasana belajar sore itu jadi pengalaman yang luar biasa. Penuh tawa, penuh kasih sayang, dan penuh makna. Setelah beberapa kali mencoba huruf ro dengan berbagai versi, ada yang mirip ekor ayam, kail pancing, bahkan tanda koma jungkir balik, akhirnya ondel-ondel kecil merasa cukup puas. Ayah Encep pun tersenyum lega melihat semangat anak didiknya. Tapi perjalanan belajar kaligrafi belum selesai, karena tantangan berikutnya menunggu, huruf za. Nah, kalau huruf ro tadi bisa bikin tawa ngakak karena garisnya belepotan, huruf za ini ternyata lebih bikin kocak lagi. Di meja kayu, ayah Encep menaruh selembar kertas putih baru. Sekarang kita coba huruf za. Nah, bentuknya mirip ro,
Tapi ada satu titik di atas. Jadi lebih gampang, tinggal kasih hiasan. Ondel-ondel kecil mengangguk penuh percaya diri. Dengan kuas masih belepotan tinta hitam dari percobaan huruf ro tadi, ia celupkan lagi ke wadah tinta biru. Iya, kali ini tinta yang disiapkan memang berwarna biru tua agar latihan tidak monoton. Ayah Encep sengaja menyiapkan beberapa warna tinta. Hitam, biru, bahkan ada hijau dan emas. Tapi ondel-ondel baru pertama kali lihat tinta warna-warni, jadi matanya langsung berbinar-binar. Wah, ayah, ternyata tinta kaligrafi kayak cat air ya? Aku bisa bikin pelangi juga dong, teriaknya dengan semangat. Ayah Encep cepat-cepat menggeleng sambil tertawa. Jangan dulu. Kita fokus dulu bikin huruf za. Kalau langsung pelangi, nanti hurufmu jadi kupu-kupu. Ondel-ondel pun nyengir, lalu mulai menarik kuas di atas kertas. Dengan hati-hati ia coba membuat lengkungan mirip huruf ro. Tapi ternyata tangannya agak gemetar. Akibatnya garisnya tidak mulus, malah jadi mirip ular meliuk-liuk. Panjang banget pula, dari ujung kertas sampai hampir keluar garis. Hahaha, ayah, lihat deh. Huruf zaku jadi ular sanca, teriaknya sambil menunjuk hasil karyanya. Ayah Encep menatap huruf yang goyah itu, lalu ngakak sambil menepuk meja. Masya Allah, iya, ini kalau ada yang lihat, pasti dikira pameran reptil, bukan belajar kaligrafi. Belum selesai tawa reda, ondel-ondel buru-buru menambahkan titik di atas huruf za. Harusnya sih hanya satu titik kecil, tapi kuasnya kebanyakan tinta. Jadi ketika ditempelkan, bukan titik yang muncul, melainkan bulatan besar seperti noda tinta. Tintanya melebar ke kanan dan kiri, sampai menetes ke bawah. Jadinya bukan titik, tapi seperti antena ulat bulu. Ondel-ondel langsung ngakak, sampai kuasnya hampir jatuh dari tangan. Astagfirullah, ayah, kok huruf zaku jadi ulat bulu pakai antena ya? Ayah Encep sampai mengusap janggutnya yang putih karena saking gelinya. Nak, ini bukan huruf za, ini MAH gambar hewan. Coba kamu kasih nama deh, ini ulat atau belalang? Kayaknya sih belalang, ayah. Soalnya kepalanya gede, jawab ondel-ondel sambil masih terpingkal-pingkal. Mereka berdua akhirnya tertawa terbahak-bahak. Suasana ruangan belajar itu jadi seperti arena stand-up komedi. Padahal yang mereka lakukan hanya menulis huruf hijaiyah. Betul-betul bikin ngakak kalau diingat. Tapi namanya juga belajar, tentu ada saatnya harus mencoba lagi dengan lebih serius. Ayah Encep kemudian menambahkan penjelasan. Ingat ya nak, huruf ja itu sederhana. Kamu bikin dulu bentuk ro, setelah itu kasih satu titik di atasnya. Jangan kebanyakan tinta, nanti titiknya jadi bola. Ondel-ondel mendengarkan dengan saksama, lalu mengangguk. Kali ini ia lebih berhati-hati. Kuas dicelupkan sedikit saja ke tinta, lalu ujungnya ditap-tap ke wadah kecil biar tidak kebanyakan. Setelah itu, dengan perlahan ia buat lengkungan ro. Garisnya sudah lebih lumayan, meski masih agak gemetar seperti jalan berlubang. Begitu selesai, ia coba kasih titik di atas. Tapi dasar sial, tangannya malah kesenggol kucing yang tiba-tiba melompat ke meja. Miau. Kucing kampung berbulu belang yang sejak tadi tidur di pojok ruangan mendadak lompat ke atas meja, membuat tinta biru tumpah ke segala arah. Titik yang harusnya kecil, berubah jadi noda panjang seperti sambaran petir. Jadinya huruf za itu kelihatan seperti dinosaurus kecil pakai topi biru. Ondel-ondel sampai jatuh terduduk karena kaget sekaligus ngakak. Ya Allah, ayah, ini huruf za apa dinosaurus? Ayah Encep menahan ketawa sampai air matanya keluar. Subhanallah, kalau dinosaurus bisa nulis, mungkin hurufnya kayak gini juga. Setelah keadaan agak tenang, kucing nakal itu akhirnya diusir keluar. Ondel-ondel kembali fokus. Kali ini ia mencoba membuat huruf za dengan cara lebih tenang. Kuas dipegang lebih erat, napas diatur pelan-pelan, lalu lengkungan dibentuk dengan mantap. Hasilnya, alhamdulillah, sudah lebih mendekati huruf za yang benar. Lalu ia tambahkan satu titik di atasnya. Kali ini titiknya rapi, bulat kecil, tidak terlalu besar. Yeay, berhasil. Akhirnya huruf zaku benar. Teriaknya dengan gembira sambil melompat kecil. Ayah Encep mengangguk sambil tersenyum lebar. Nah, itu baru bagus. Lihat kan,
kalau sabar hasilnya indah. Tapi keseruan tidak berhenti di situ. Karena terlalu bersemangat, ondel-ondel menggambar huruf za lagi, kali ini lebih cepat. Tapi karena buru-buru, hasilnya malah melenceng kemana-mana. Ada huruf za yang mirip angka 7, ada yang mirip cacing bengkok, bahkan ada yang seperti paku miring. Ayah Encep sampai menepuk jidat, lalu berkata dengan nada bercanda, "Nak, kamu ini belajar kaligrafi apa lomba menggambar serangga sih?" Ondel-ondel ngakak lagi, "Hahaha, iya ayah. Tapi seru kok. Huruf zaku jadi banyak karakter." Lembar kertas pun penuh dengan berbagai versi huruf za. Ada yang bentuknya normal, ada yang kayak ular, ada yang mirip belalang, bahkan ada yang persis cacing kepanasan. Kalau dilihat sekilas, seperti galeri seni modern. Di tengah suasana heboh itu, Ayah Encep lalu memberi motivasi. "Nak, ingat ya, huruf-huruf hijaiyah ini bukan hanya sekadar bentuk. Setiap huruf punya makna, punya keindahan. Saat kita menulisnya, jangan hanya pakai tangan, tapi juga pakai hati. Dengan begitu, Allah akan kasih berkah di setiap goresan." Ondel-ondel terdiam sejenak, wajahnya serius. Ia menatap huruf za yang terakhir ia buat, yang bentuknya paling rapi. Tiba-tiba ia merasa bangga dan berkata, "Ayah, aku janji mau terus belajar. Walau lucu-lucu hasilnya, aku ingin bisa bikin kaligrafi yang indah." Ayah Encep tersenyum penuh haru, lalu mengelus kepala anak didiknya. "Itu semangat yang bagus. Nak, jangan takut salah. Salah itu bagian dari jalan menuju benar." Dan begitulah, meski penuh tawa, noda tinta, dan kejutan dari kucing kampung yang usil, sesi belajar huruf za itu jadi momen berharga. Bukan cuma soal menulis huruf, tapi juga soal kesabaran, ketekunan, dan kebersamaan antara guru dan murid. Setelah tawa panjang akibat huruf za yang berubah jadi ular sanca, ulat bulu berkepala besar, hingga dinosaurus berkacamata tinta biru, akhirnya suasana ruang belajar kembali agak tenang. Ayah Encep mengelap meja dengan kain lap yang sudah penuh noda, sementara ondel-ondel duduk sambil memainkan kuasnya yang sudah mulai kering. Ia kelihatan masih semangat, meskipun wajahnya belepotan tinta biru dan hitam. Kalau dilihat sekilas, malah mirip pelukis abstrak yang baru selesai bikin karya besar. Tapi semangat belajarnya sama sekali tidak berkurang. Justru semakin penasaran. "Sekarang, kita lanjut ke huruf berikutnya," kata Ayah Encep sambil menyiapkan kertas putih baru. Suaranya tenang, tapi senyumnya lebar karena tahu anak didiknya pasti bikin hal-hal lucu lagi. Kali ini huruf sa. Huruf ini agak panjang. "Nak, ada 3 lengkungan kecil seperti ombak di laut. Kalau bisa bikin ini dengan rapi, kamu akan lebih mudah nanti menulis huruf-huruf lainnya." Ondel-ondel langsung menegakkan badan, matanya berbinar. "Wah, 3 ombak. Ayah, jadi kayak gambar laut dong? Seru banget." Ayah Encep tersenyum, "Iya, tapi jangan sampai jadi tsunami ya. Ingat, lengkungannya halus, rapi, pelan-pelan. Seperti ombak kecil yang menenangkan." Dengan penuh percaya diri, ondel-ondel mencelupkan kuasnya ke tinta hijau tua. Kuas itu kemudian diarahkan ke kertas. Ia mulai menarik garis pertama, lalu lengkungan kedua, dan terakhir lengkungan ketiga. Hasilnya, bukannya mirip ombak indah, malah seperti jalan kampung yang berlubang. Lengkungannya tidak simetris, bahkan ada yang terlalu tinggi dan ada yang terlalu pendek. "Lihat ayah, ini ombak lautku," teriak ondel-ondel dengan bangga. Ayah Encep menatap hasil itu, lalu tertawa terpingkal-pingkal sambil menepuk meja. "Masya Allah, ini bukan ombak, Nak. Ini jalan bergelombang di depan rumah Pak RT." Ondel-ondel pun ikut ngakak, sampai kuasnya jatuh ke lantai. "Hahaha, iya ya ayah. Kayak jalan yang ada kubangan becek itu." Tapi dia tidak menyerah. Kuasnya diambil lagi, dicelupkan ulang ke tinta, lalu digoreskan di kertas baru. Kali ini lebih hati-hati, ia mencoba membuat 3 lengkungan lebih teratur. Namun karena tangannya gemetar, lengkungan kedua malah bengkok ke samping. Jadinya huruf sa itu terlihat seperti jembatan putus. "Waduh, ayah, huruf saku malah jadi jembatan ambruk," kata ondel-ondel sambil terpingkal-pingkal melihat karyanya sendiri. Ayah Encep memandangnya dengan sabar, lalu berkata, "Nak, jangan takut salah.
Setiap kesalahan itu membuatmu semakin dekat dengan yang benar. Ayo ulangi lagi, tapi kali ini bayangkan kamu sedang menulis senyum. Setiap lengkungan itu senyum kecil. Ondel-ondel mengangguk serius. Ia mencoba lagi, tapi bukannya jadi senyum, malah mirip gigi ompong. 3 lengkungannya tidak rata, 1 tinggi, 2 pendek, jadinya seperti barisan gigi yang hilang 1. Hahaha. Ayah, huruf saku ompong. Serunya sambil menunjuk hasilnya. Ayah Encep akhirnya tak kuasa menahan tawa. Astagfirullah. Iya, kalau kayak gini, hurufmu bisa dipakai iklan pasta gigi. Ruangan kecil itu kembali penuh dengan suara tawa. Tikar pandan bergetar karena mereka berdua tertawa sambil bergoyang. Bahkan kucing belang yang tadi bikin tinta tumpah kini duduk di pintu, menatap mereka dengan wajah bingung, mungkin heran kenapa 2 manusia ini ngakak terus. Setelah beberapa kali percobaan, ondel-ondel mulai sedikit menguasai bentuk dasar huruf sa. Goresannya lebih tenang, meski masih jauh dari indah. Kali ini ia berhasil membuat 3 lengkungan yang lumayan sejajar. Ia pun menambahkan 3 titik di atasnya. Tapi karena terlalu bersemangat, titik-titik itu tidak berjejer rapi, malah seperti bintang jatuh berhamburan. Wah, ayah, ini huruf saku keren banget. Ada bonus bintang jatuh. Ayah Encep mengelus janggutnya sambil tertawa. Hahaha, iya nak. Tapi titiknya jangan sampai kayak meteor. Harus sejajar, kecil, rapi. Ondel-ondel mencoba lagi. Ia kali ini menaruh titik dengan sangat hati-hati. Tapi saat kuasnya menempel ke kertas, tangannya tersedak geli karena ayah Encep tiba-tiba bersin. Haa cicih. Suara bersin itu membuat ondel-ondel kaget, sehingga titiknya melenceng jauh ke samping. Jadinya titik pertama di atas huruf, titik kedua di samping huruf, dan titik ketiga entah kenapa jatuh di luar kertas. Hahaha. Astagfirullah, ayah. Ini huruf sa atau huruf sa kabur? Ayah Encep menutup mulutnya sambil terus tertawa. Masya Allah, kalau gini hurufmu bisa jalan-jalan keluar kertas. Mereka pun kembali ngakak tanpa henti. Namun meski hasilnya kocak, ada juga momen serius. Setelah tertawa reda, ayah Encep memberi nasihat, "Nak, setiap titik dalam kaligrafi itu ibarat amal kita. Kalau tidak rapi, maka amal kita juga berantakan. Makanya, saat menulis huruf ini, niatkan dalam hati, semoga setiap titik adalah amal soleh yang diterima Allah." Ondel-ondel mengangguk. Wajahnya tiba-tiba jadi lebih serius. Iya ayah, aku mau coba lebih sungguh-sungguh. Dengan perlahan, ia kembali menggoreskan kuas. Kali ini lebih tenang, tidak terburu-buru. 3 lengkungannya mulai terlihat lebih proporsional, dan titik-titik di atasnya lumayan sejajar. Ayah Encep tersenyum puas, lalu menepuk pundaknya. Nah, itu bagus. Walau belum sempurna, tapi ada kemajuan. Ingat, belajar itu bukan soal cepat, tapi soal sabar. Ondel-ondel tersenyum bangga. Tapi seperti biasa, tingkah kocaknya tidak bisa hilang. Setelah berhasil menulis huruf sa dengan cukup rapi, ia malah iseng menggambar huruf sa yang sangat besar memenuhi kertas. Lengkungannya panjang, titik-titiknya sebesar kelereng. Jadinya huruf sa itu seperti monster lucu dengan mata 3. Hahaha. Ayah, lihat deh. Ini huruf sa monster. Ayah Encep terbahak, sampai kursinya hampir terguling. Astagfirullah, kalau kayak gini, nanti huruf-huruf hijaiyah bisa bikin film kartun. Akhirnya, kertas-kertas latihan pun penuh dengan berbagai versi huruf sa. Ada yang mirip jalan rusak, ada yang seperti jembatan ambruk, ada yang ompong, ada yang bintang jatuh, bahkan ada yang monster bermata 3. Tapi dari semua itu, ada juga satu huruf sa yang benar-benar lumayan rapi. Dan itu cukup untuk membuat hati ondel-ondel berbunga-bunga. Sambil menatap hasil karyanya, ondel-ondel berkata dengan semangat, Ayah, aku janji akan terus belajar sampai huruf saku indah. Aku nggak mau berhenti walau susah. Ayah Encep menepuk pundaknya dengan penuh kasih sayang. Itu baru anak ayah. Jangan pernah menyerah. Ingat, setiap huruf yang kamu tulis dengan niat ikhlas, akan jadi pahala di sisi Allah. Suasana pun kembali hangat. Walau penuh tawa, noda tinta di wajah, kuas jatuh berkali-kali, bahkan bersin yang bikin titik melenceng,
Tapi semua itu justru membuat belajar huruf Sha jadi pengalaman yang tak terlupakan. Nah sobat, sekarang kita masuk ke bagian paling seru, kocak, sekaligus bikin gemes dari perjalanan si ondel-ondel kecil yang lagi semangat belajar kaligrafi hijayah. Jadi ceritanya setelah berhasil menulis huruf-huruf sebelumnya dengan berbagai gaya lucu, kali ini giliran huruf Sha yang harus ditulis di papan tulis besar dengan kuas kaligrafi. Seperti biasa, Ayah Encep dengan jubah putih bersih dan sorban hijau kebanggaannya duduk di samping sambil sesekali mengangguk-angguk, penuh kesabaran, menunggu hasil karya si ondel-ondel mungil. Ayo, coba tulis huruf Sha pelan-pelan, jangan buru-buru, biar bentuknya bagus, kata ayahnya dengan suara lembut namun tegas. Nah, ondel-ondel kecil ini bukannya langsung fokus. Malah dia sempat bercanda dengan kuasnya yang dicelup ke tinta. Kuasnya digoyang-goyang, terus kena pipinya sendiri, sampai mukanya penuh coretan tinta hitam. Jadilah wajahnya mirip ondel-ondel badut yang baru kelar main pentas. Ayah Encep sampai geleng-geleng kepala sambil menahan tawa. Tapi walaupun begitu, ondel-ondel kecil tetap nggak mau menyerah. Dengan wajah belepotan tinta yang bikin lucu banget, dia coba menulis huruf Sha. Awalnya garis pertama udah bagus, tapi pas bikin titik 3 di atasnya, malah titiknya jadi mirip bentuk semangka yang terbelah. Bayangin aja, huruf Sha yang harusnya rapi, malah jadi kayak huruf baru, huruf semangka. Ondel-ondel kecil bukannya sedih, malah ngakak sampai giginya kelihatan. Hahaha, ayah, ini huruf semangka ah, katanya sambil ketawa sendiri. Ayah Encep nggak kuasa lagi, akhirnya ikut ketawa juga. Nah, momen ini bikin suasana belajar jadi penuh tawa, bukan cuma serius doang. Inilah yang bikin belajar kaligrafi terasa menyenangkan, karena ada canda, ada tawa, dan ada semangat. Lalu, karena merasa belum puas, si ondel-ondel kecil mengulang lagi menulis huruf Sha. Kali ini dia lebih serius. Matanya dipicingkan, tangannya diatur biar nggak gemetar. Kuasnya ditarik perlahan dari kanan ke kiri, sedikit melengkung, dan taraa. Bentuknya lumayan bagus. Cuma masalahnya, titik 3 di atas huruf Sha malah jatuh di samping, kayak biji jagung berhamburan. Jadilah huruf Sha versi pecah beling. Ayah Encep sampai nyeletuk. Hahaha, nak, kalau gini huruf Syambeli namanya. Ondel-ondel langsung ngakak lagi. Hahaha iya ayah, huruf Syambelin. Dari sinilah tercipta istilah baru yang bikin mereka berdua makin akrab. Sobat, yang bikin tambah kocak, di sela-sela latihan, ondel-ondel kecil sempat iseng bikin gambar kumis di papan tulis pakai kuas tinta. Pas ayahnya lagi serius merhatiin, tiba-tiba dia gambar kumis tebal banget persis di bawah huruf Sha. Jadi huruf Sha itu kayak punya kumis ala detektif. Ayah Encep kaget, terus ketawa ngakak sambil bilang, Astagfirullah, ini huruf apa detektif? Semua yang ada di ruangan ketularan ketawa, bahkan burung peliharaan Ayah Encep yang ada di sangkar ikutan berkicau ramai, kayak ikut ngeledek ondel-ondel kecil. Yang lebih lucu lagi, pas ondel-ondel kecil mau memperbaiki tulisannya, kuasnya malah kejatuhan tinta banyak banget. Jadi papan tulisnya bukan cuma ada huruf Sha, tapi penuh cipratan tinta hitam. Kalau dilihat-lihat, jadinya mirip lukisan abstrak ala pelukis terkenal. Ayah Encep sampai tepuk jidat. Hadeh, nak, ini kita belajar kaligrafi atau bikin museum seni rupa? Ondel-ondel kecil jawab polos, dua-duanya, ayah. Semua orang ketawa lagi, suasana pun makin meriah. Tapi di balik semua kekocakan itu, ada pesan mendalam yang terselip. Ayah Encep lalu menasehati dengan lembut. Nak, belajar itu memang butuh sabar. Jangan takut salah, jangan takut jelek. Setiap goresan yang kamu buat walau belum sempurna, kalau niatnya karena Allah, maka tetap bernilai ibadah. Mendengar itu, ondel-ondel kecil jadi terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca, lalu berkata, iya ayah, aku mau terus belajar, biar bisa bikin kaligrafi bagus buat ayah dan buat Allah. Masya Allah, betapa indahnya momen itu. Dari sebuah kesalahan dan tawa, lahir semangat baru untuk terus berusaha. Sobat semua yang nonton cerita ini, coba bayangkan betapa lucunya adegan tadi. Ada huruf Sha semangka, ada huruf Syambelin, ada huruf Sha berkumis, sampai huruf Sha jadi lukisan abstrak. Tapi di balik semua itu, ada nilai besar yaitu jangan menyerah, terus semangat, dan selalu niatkan belajar karena Allah. Dari sini kita bisa lihat,
Belajar kaligrafi bukan cuma soal menulis huruf indah, tapi juga melatih hati biar sabar, ikhlas, dan penuh tawa yang menyehatkan. Nah sobat semua, sampailah kita di bagian paling seru sekaligus paling kocak dari kisah ondel-ondel belajar membuat kaligrafi huruf hijaiyah bersama Ayah Encep. Setelah sebelumnya ia berhasil menulis huruf ro, za, sa, dan sya dengan segala perjuangan penuh tawa, kini tibalah giliran ia menulis huruf sho. Dari tadi wajahnya sudah terlihat tegang bercampur penasaran. Tangannya memegang kuas agak bergetar, seolah-olah sedang mau ikut lomba menulis kaligrafi tingkat dunia. Ayah Encep hanya tersenyum sambil duduk bersila dengan jubah hijau panjangnya yang menutupi lutut, dan sorban hijau melingkar di kepalanya. Dengan sabar beliau berkata, "Nak, huruf so ini agak unik, bentuknya besar, mantap, dan kalau ditulis harus kelihatan wibawa." Mendengar kata wibawa, ondel-ondel kecil langsung tertawa ngakak. "Hahaha, Ayah, masa huruf bisa wibawa? Kan wibawa itu buat orang tua, guru, atau kiai. Masa huruf ada wibawa segala?" Ayah Encep ikutan senyum sambil menimpali. "Nah justru itu, Nak, huruf-huruf Quran memang punya wibawa karena dia bukan sembarang huruf, tapi huruf yang dipilih Allah untuk firman-Nya." Ondel-ondel langsung terdiam, matanya membesar, lalu dengan polos menjawab, "Oh, jadi huruf so ini kayak Ayah ya, kelihatan bijak dan gagah." Mendengar itu semua orang yang ada di rumah ngakak bareng, termasuk tetangga yang lagi numpang lihat. Dengan penuh semangat, ondel-ondel mencelupkan kuas ke tinta hitam yang mengkilat. Ia menggambar garis besar so, tetapi entah kenapa malah bentuknya mirip gambar sendok besar. Semua yang melihat langsung ketawa terbahak-bahak. "Waduh, ini MAH bukan so tapi sendok soto," teriak salah satu tetangga yang melihat dari jendela. Ondel-ondel malah bangga sambil berkata, "Tapi kan huruf so bisa dipakai makan soto juga, biar kenyang." Ayah Encep sambil menahan tawa mencoba meluruskan, "Nak, huruf so jangan dibuat sendok. Tulisannya harus melengkung rapi. Ayo coba ulangi, insya Allah bisa." Dengan tekun ia mencoba lagi, kali ini bentuknya sudah lumayan. Meskipun agak mirip sepatu boots, tapi setidaknya sudah mendekati. Ayah Encep langsung bilang, "Nah, ini so versi gaul, kalau jalan bisa nyeker ke hati." Semua orang kembali tergelak. Tidak berhenti sampai di situ, ondel-ondel malah jadi makin kreatif. Ia mencoba menambahkan hiasan di sekitar huruf so itu. Ia menggambar garis-garis warna hijau, menempelkan bunga kertas, bahkan menggambar wajah senyum di dalam so. "Lihat Ayah, huruf so jadi so tersenyum," katanya bangga. Ayah Encep geleng-geleng kepala sambil berkata, "Nak, ini MAH bukan kaligrafi, tapi karikatur huruf. Tapi gak apa-apa, yang penting semangat belajar dan cintanya sama Al-Quran itu yang utama." Semua orang setuju sambil tertawa lagi. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya huruf so berhasil ia tulis dengan cukup rapi. Walaupun tidak sempurna, tapi terlihat jelas bentuk aslinya. Ayah Encep menepuk pundaknya dengan penuh kasih sayang. "Nak, ingatlah, menulis huruf hijaiyah ini bukan sekadar latihan tangan, tapi juga latihan hati. Kalau kita menulisnya sambil ingat Allah, maka tangan kita akan terasa ringan. Dan setiap huruf yang kita tulis bisa jadi pahala yang mengalir." Ondel-ondel langsung menatap huruf so hasil karyanya dengan wajah serius. Ia berbisik, "Ya Allah, semoga tulisan kecilku ini Engkau terima, walaupun masih belepotan." Doa polos itu membuat semua orang yang mendengar ikut terharu. Bahkan ada tetangga yang tanpa sadar matanya berkaca-kaca, sambil tetap ketawa karena bentuk huruf so masih agak mirip sendok dan sepatu. Akhirnya, ondel-ondel menunjukkan semua hasil karyanya, ro, za, sa, sya, dan so. Kertas-kertas itu ditempel di dinding rumah Ayah Encep, sehingga ruang tamu seolah berubah jadi galeri kaligrafi unik dan lucu. Ada yang mirip cacing, ada yang mirip sandal, ada yang mirip antena TV, tapi semuanya penuh makna. Ayah Encep tersenyum bahagia. Ia berkata, "Nak, teruslah belajar. Jangan takut salah. Karena dari salah kita bisa jadi benar, dari tawa kita bisa jadi semangat. Yang penting niatmu selalu lillahi ta'ala." Ondel-ondel mengangguk sambil tertawa. Ia berkata, "Baik Ayah, insya Allah besok aku mau belajar huruf lainnya. Tapi Ayah jangan kaget kalau hurufnya nanti mirip gorengannya, hahaha."
Semua orang kembali tertawa pecah-pecah, suasana jadi hangat dan penuh bahagia. Alhamdulillah, sobat semua, kisah ondel-ondel belajar menulis kaligrafi huruf hijaiyah dari Ro sampai So sudah selesai kita ceritakan. Semoga kisah sederhana dan lucu ini bisa jadi pengingat bahwa belajar Al-Quran itu jangan pernah bosan, harus selalu semangat, dan kalau bisa sambil bahagia. Jangan lupa untuk selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Karena dengan sholawat hidup kita jadi tenang, hati kita jadi adem, rizki kita dimudahkan. Mari kita juga terus bertakwa, karena hanya dengan takwa kita bisa selamat dunia sampai akhirat. Saya doakan untuk seluruh penonton, semoga Allah memberi rizki yang luas, rizki yang halal, rizki yang penuh berkah. Untuk yang rajin jawab pertanyaan di kolom deskripsi dengan benar, semoga Allah kabulkan doa istimewa, haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahun. Dan untuk yang salah jawabannya, jangan sedih, karena kalian tetap saya doakan sehat selalu, bahagia, panjang umur, dan selalu dekat dengan Al-Quran. Jangan lupa tulis request judul, apalagi tentang ondel-ondel yang pengen kalian dengar di episode berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, sobat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.